Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan, al-yaqin, dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Kamis yang lalu, annahu yuwallidus sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridho dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridho terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridho? Ridho sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridho itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridho itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk, seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperi, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala. Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan dengan meyakini keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa. Musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak. Musibah itu membuat doa kita dikabul. Musibah itu
menyebabkan terangkatnya derajat kita. Musibah itu tak akan lama, tapi pasti akan hilang berlalu dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita. Kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang. Tapi kenapa kita lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat. Peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol, dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegal, dan lelah kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridho terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan. Tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubdala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jizida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitaannya para nabi karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman, makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini,
Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu, dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keridhaan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah, dan yang kedua hidayah taufik untuk ridho dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar kemarin sudah, ketika dapat musibah dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah, dia taqarrub kepada Allah. Nah ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang. Karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti. Harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan. Itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok enggak? Enggak, datang lagi. Kenapa? Dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan. Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah inilah konsep meraih keridhaan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi. Kata Imam Ibnu Jarir, wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa biidznillah bidzalik yahdi qalbah. Yaqul yuwafiqillah qalbahu bitaslim li amrihi warridha biqadaihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin
Semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita. Walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita. Walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit. Diinfus itu sakit. Dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah? Dia bakal tahu dan yakin maka semua musibah itu Allah yang ngatur. Tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Mananya yuwafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih waridha biqadaihi. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, ay wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alaihi ma kana akhadha minhu aw khairan minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah, lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah. Lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta. Allah akan ganti. Ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi, dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibully habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya.
Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah. Lalu dia sabar, bahkan ridho itu tadi senang, berharap pahala. Maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atha al-Khurasani kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya. Kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya. Wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadzal rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada Engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawwina alaina musibatud dunya, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah Engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah Engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wah piuntungan ya, tinggal selangkah lagi. Tapi enggak, Allah takdirkan akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang, jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wadzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian yang kita miliki. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita. Itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti mainstream, yang bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wasaqam ahabbu ilayya minas sihah. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, ekstrim ya.
Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin. Lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali. Apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar. Amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allahu lahu wa hadha haddul wuquf ala ridha bima yasrifu anhu al-qadha. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus. Ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan. Apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang. Dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertakarub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepada Allah. Itu keuntungan. Ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berabu dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, adapun aku mengatakan, famanittakala ala husni ikhtiyarillahilah. Siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allahu lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu.
Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Karena apa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin lebih tawadhu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi. Maka Al Hasan menyatakan saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al Hasan menyatakan hadza haddul wuquf ala ridha bima yasrifu bihil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keridhaan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinanlah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fikih, usul fikih dan semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddits, ahli hadis, tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir, ahli fikih disebut faqih, ahli usul fikih disebut usuli, ahli sejarah disebut mu'arrikh, dan seterusnya. Kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuthaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuthaim. Ditanya ketika dia sakit. Gurunya ini sakit. Rabi ini sakit. Ditanya, lau dawaita, kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi. Saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa thamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihi min al-awja wa kanat lahum atibba fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat, tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya
Masya Allah, luar biasa. Mungkin 2 kali lipat jangkung badannya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu gugulantungan, gugurawilan gitu ya. Kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat tapi aku ingat kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Rassi. Dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan. Dan di kalangan mereka ada para atibba, para tobib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati, semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat, ditanya, disyukuri apa tidak. Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat? Kalau sakit lebih menguntungkan. Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif. Dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban. Tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah. Enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umrah. Dia tetap haji dan umrah. Sakit boleh tidak jihad, kalau ada jihad. Dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ladagatni aqrab fa'aqsamat alayya ummi an astarqiya fa'u'titu ar-raqi fa'ataitu ar-raqi yadayya allati lam tuldag wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku nggak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri tangan yang dipatuk. Dipatuk ada apa kalau oleh kalajengking yang disengat, yang dicapit.
Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak. Apa intinya? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh. Tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi. Fakataba ilayya. Balaghani kitabuk. Wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan. Wa inni akrahul bala. Idha aqbala wa idha adbara. Lam yasurruni annahu lam yakun. Fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Mainun bin Mihran. Seorang khalifah saat itu. Ada ta'un. Pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara. Banyak yang mati. Puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat. Mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas. Bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci. Tidak suka terhadap keburukan. Sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala, aku benci bala ketika dia datang. Fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang, musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridho terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridho, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, wajadtu dunya syai'ain fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard wa syai'un minha huwa li ghairi fadzalika ma lam analhu fima madha wala arjuhu fima baqiya fayumna'u alladhi li min ghairi kama yumna'u alladhi li ghairi minni fafi ayyi hadaini ufni umri wajadtu ma u'tituhu minad dunya syai'ain fasyai'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa uglaba alaih wa syai'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di. Fa fi ayyi hadaini a'si rabbi.
Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah Engkau takdirkan untukku selama hidupku, segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rezeki yang Kau takdirkan untukku, berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rezeki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Ini bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi. Dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak? Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utituh minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua ada lagi harta yang datang. Ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya.
Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu? Uang kematian? Uang kematian. Itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada? Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orang. Selama hidup nggak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup. Setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku. Aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku. Aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku. Lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita. Pasti ada cara bagaimana memilikinya. Halal apa haram? Dengan ridho Allah atau dengan murka Allah? Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu. Dinikmati oleh dia tidak. Coba orang punya puluhan miliar. Habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan. Hasil korupsi, hasil nyolong lagi. Kebayang. Dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah, memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose, ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati. Mungkin kita dapatkan, tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban, ya. Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jejur napikan ka sore jedel dug huru pet nyawa suku dijian hulu dijian suku untuk meraih uang. Ternyata ada dua kemungkinan. Tidak ditakdirkan sehingga nggak dapat. Atau ditakdirkan dapat tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati, yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali. Sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya. Yang kedua tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar wal ya'lam anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu wa annal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu fa alaihi ayattaqiya rabbah wa yujmil fit talab. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah.
Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti nggak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal yang mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan mah dikejar-kejar juga nggak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan walaupun kita lari menjauh menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita. Pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datangi rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita nggak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa, karena uangnya banyak. Nggak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua nggak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki tak bisa ternikmati. Walaupun dia masih hidup. Uangnya nggak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker, kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, nggak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik. Kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang hijau-hijau, nggak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas. Kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyaman, sebahagia-bahagianya. Walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang
Yang ingin sehat makan jamu yang pahit terasa nikmat. Seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peher dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalam ini dalam buah yang lainnya yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridho kepada takdir Allah Azza wa Jalla ya. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang. Diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita atau bukan? Lihat. Tapi husnudzonullah, diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya kenapa mereka memusuhi. Sudah dicoba menjalin silaturahmi tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang anak ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz? Tidak bertegur sapa walau sering bertemu. Itu tadi lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya? Solusinya rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita. Dia tidak suka terhadap sunnah yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun tuh? Apa? Barkir? Buligir. Tidak buligir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpamanya pas lagi ngobrol seru-serunya azan kita sholat dulu, kita ngajak dulu, nggak suka. Mereka nggak suka kalau kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah itu ujian betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran. Ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng biar saya yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu ya. Nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang ustaz. Atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita. Saya yakin walaupun harus ngaji dulu mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang.
Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau nggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter, obatnya, makanan, dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia, mereka itu pasti akan senang dengan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz ingin bertanya, seperti apa Islam memandang seseorang yang baru memasuki usia 40 tahun? Apa saja persiapan yang harus dilakukan seseorang saat akan masuk usia 40 tahun? Ya, pertama sebenarnya semua usia wajib diwaspadai. Termasuk masa muda ya, masa muda termasuk yang ditanya. La yazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya 4 hal. Pertama itu anis syabab. Fima afna. Dari masa mudanya. Dia gunakan untuk apa? Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah. Sementara para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hangout, kongkow, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nash'ata fi ibadatillah yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya. Kedua, belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai. Khawatir keburu mati sebelum tobat, dan yang pasti walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam, sampah-sampah hasil makanan yang gak terkontrol, masuk tuh, melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal. Maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Prosentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya. 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak. Lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh.
Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau. Sama-sama tuh ya. Cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. Apa tuh? Banyak ya, banyak. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak, tidak ada unsur gharar, itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustadz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan paham ya. Di Libya, Alfiyah itu dipelajari 4 tahun. 8 semester. Dengan syarahnya tentu saja. Syarah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai. Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan ana, mengapa setiap program nahu dan sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu nahu dan sorof secara lengkap tingkat advance. Sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Balaghah itu sastra. Karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula bacanya aja bisa salah apalagi mengartikannya. Jadi membahas Alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahu sorof. Termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya. Karena itu bagian dari ilmu nahu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam. Tapi susunan bahasa dalam bait-bait Alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Ya, sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahu tanpa menguasai Alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya. Itu kenapa Alfiyah tetap harus dipelajari. Tapi itu tingkat advance, tertinggi lah ya. Dari kitab yang berisi ilmu nahu. Mohon doakan anak Ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat. Kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah.
Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahwu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar alfiyah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustadz nggak bisa jawab. Nah pas belajar alfiyah itu saya tanya ke ustadz. Ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10 harusnya alaihi. Ini alaihu. Alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? Si Ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang domir akan terbahas. Pas masalah domir nggak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat nggak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya membahas kita balaghah namanya Johar Maknun. Saya tetap itu pertanyaan. Sampai akhir gak ada juga. Di mana atunya penjelasannya gitu. Gak terjawab sampai akhir. Gak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litafkhim wa tafkhim bimakna ta'zim. Dan ini menunjukkan kaidah ilmu tauhid harus lebih didahulukan daripada kaidah ilmu nahwu. Alaihu lita'zim, alaihullah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya di alaihu bukan alaihi. Khusus dalam konteks kalimat itu saja. Karena untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kaidah dan kepentingan tauhid lebih didahulukan daripada kaidah nahwu ya. Dan itu tidak terdapat dalam kaidah ilmu nahwu atau ilmu balaghah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas ya. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10.000 kali, salawat 20.000 kali? Apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib, barakallahu fiqh. Zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10.000 kali, 20.000 kali. Ini yang menetapkan 10.000, 20.000 itu siapa? Dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah. Zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasul nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir. Betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10.000, 20.000 itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan. Siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa nggak boleh bikin ketetapan. Walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau 10.000 kali ternyata salah. Bisa nggak orang menghitung 10.000 kali dengan tangan, dengan alat? Ada kan alat? Subhanallah sekali, subhanallah 2 kali, tak. Apa pasti 10.000 itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet, mungkin
Sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul. Ya, itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka. Itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI, TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah bahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Nggak boleh. Tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, salawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala. Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia. Baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia. Rizki dan seterusnya. Kalau umpamanya sudah rizki, sudah zikir 10.000 kali kok rizki nggak datang, ini mah nggak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kak saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10.000 kali, sudah 1.000.000 kali mobilnya nggak dapat juga. Akhirnya nggak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah, ya. Niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini. Ya, niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja, ya. Itu hak istri. Dan kalau umpamanya bercerai atau mati, maka harta istri tetap milik istri. Tidak wajib, tapi boleh. Iya mas surat. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah paham. Jangan tutap titip lah, suruh datang. Suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustadz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu. Penipu. Katanya Bapak Presiden. Terus ada berapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden untuk dapat uang nggak perlu digandakan itu. Semua sudah terjamin. Masa presiden. Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke Ustadz. Tapi ibu saya tidak merespon. Gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke Ustadz dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram, atau apapun. Biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti
pasti tipuan itu ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya ya. Terakhir, apa arti dan beda orang yang melakukan syariat ma'rifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi. Dan itu lahir abad keempat Hijriyah. Dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat, syariat itu maknanya jalan. Jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, nggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah, baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah, mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid. Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat nggak perlu lagi syariat. Nggak perlu sholat, nggak perlu saum, nggak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali. Dianggap orang hebat, orang istimewa. Ini sudah sampai pada hakikat, kita nggak akan paham. Meninggalkan syariat, sholat tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi SAW dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tambah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan. Tambah hebat, tambah jauh. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali. Itu levelnya sudah beda, nggak perlu lagi syariat. Itu bahaya. Ya. Karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua.
Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab Tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.